Pertama, saya terharu dan bangga karena umat di lingkungan sini punya semangat yang luar biasa untuk menghadiri kegiatan yang ada. Kalau saya mencermati, jumlahnya banyak dan juga beragam. Yang namanya keluarga itu ya seperti ini. Gereja itu termasuk lingkungan adalah keluarga. Sampai sekarang nggak ada yang namanya keluarga semua kok sebaya, nggak ada. Yang namanya keluarga pasti bermacam-macam. Nah, kita bersyukur karena lingkungan ini yang hadir memang unsur keluarga. Ada anak, ada orang tua, ada yang usia kakek nenek. Jadi ini luar biasa. Kita harus bisa mempertahankan ini. Ini juara dunia. Lalu yang kedua, ini juga bagus polanya. Jadi ada pembacaan kitab suci, lalu kemudian silakan sharing. Dan menarik oleh karena dalam sharing nggak ada yang dibantah. Memang sharing itu seperti itu. Lalu kemudian kalau saya mencermati dari segi kepemimpinan ketua lingkungan, ini juga bagus. Saya tadi bertanya, ini ada tulisan yang membuat siapa? Yang membuat sendiri. Ini sudah bagus. Jadi kita punya ketua lingkungan yang cara kerjanya bagus. Pertahankan. Jangan besar kepala ya. Pertahankan sampai 20 tahun. Lalu kemudian punya umat yang kompak, yang hadir banyak dan beragam. Dan kalau saya mencermati sharing kitab sucinya tadi, itu juga hebat. Bagus semua. Minimal semua itu mengungkapkan apa yang dibacakan. Nah, sekarang mengenai isinya, isi bacaan tadi. Yang pertama harus kita sadari adalah kitab suci itu bukan hal yang muluk. Sabda Tuhan itu bukan hal yang muluk. Kalau kita merasa muluk itu barangkali karena kita belum paham betul. Tetapi kalau kita memahami dengan baik, sebenarnya kitab suci itu ya sesuatu yang bisa dikerjakan. Dan barangkali kita juga sudah mengerjakan. Nah, bacaan tadi itu berbicara mengenai apa yang harus saya lakukan supaya saya, sebut sajalah selamat, supaya saya itu berkenan, supaya saya itu sungguh-sungguh bisa dijiwai, diresapi oleh hal-hal yang sifatnya surgawi. Lalu Yesus bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Dia melakukan semuanya dan seterusnya. Semua sudah diungkapkan dalam sharing. Lalu kemudian juga ada kalimat yang bagus yang tadi juga ditangkap dengan baik. Supaya kamu sempurna. Jadi supaya kamu sempurna. Jadi beriman, beragama itu nggak cukup kalau hanya sebatas melaksanakan aturan. Kalau melaksanakan kewajiban itu baik, tetapi nggak cukup kalau hanya dengan itu. Ada hal yang juga penting, yaitu kepedulian sosial, yaitu aksi sosial. Kalau kita merenungkan mengenai perjalanan hidup kita, ketika lahir yang namanya manusia itu tidak punya apa-apa, betul kan? Nggak punya apa-apa, dan nanti ketika kita meninggal juga tidak dibawain apa-apa. Itu berarti dalam perjalanan kita yang semula nggak punya apa-apa, lalu kemudian pelan-pelan menjadi punya sesuatu. Kita punya pengetahuan, kita punya teman, kita punya harta benda, dan seterusnya. Kalau kita berbicara mengenai aksi sosial, terutama kepada orang yang susah, orang yang membutuhkan bantuan, tidak selalu hanya sesempit sebatas yang sifatnya benda. Gereja itu punya
buku pelajaran penting namanya Katekismus Gereja Katolik. Nah, di sana dikatakan bahwa aksi sosial itu bisa bersifat material, tetapi juga bisa bersifat spiritual. Kalau saya memberi berupa uang itu material, saya memberi berupa makanan itu material. Tapi kalau saya memberi telinga, mendengar saja, itu juga aksi sosial, itu juga kepedulian, tetapi ini sifatnya tidak material. Dan ini sama pentingnya. Orang itu juga butuh didengar kok. Dia nggak minta solusi, dia nggak minta jalan keluar, hanya ingin didengar saja. Maka ketika kita memberi telinga, itu juga sudah berupa aksi sosial. Lalu sharing, yang tadi, berbagi, itu juga sudah aksi sosial. Lalu hadir dalam pertemuan seperti sekarang ini. Saya termasuk, meskipun saya nggak ikut arisan, tetapi juga aksi sosial. Hadir itu juga aksi sosial. Kalau ada yang punya pengetahuan, misalnya ada anak yang punya PR. Kalau saya ketemu anak, saya biasa bertanya, ada PR enggak? Ada. Apa PR-nya? Ini. Bisa enggak? Bisa. Ada yang tidak bisa? Ada. Lalu tanya ke temannya. Temannya memberitahu. Anak kecil juga bisa aksi sosial. Lalu mendoakan. Tadi saya ngobrol dengan Pak Egin. Doa lingkungan itu juga kadang dipakai untuk mendoakan. Mendoakan yang sakit dan seterusnya lah. Mendoakan itu juga aksi sosial. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat untuk aksi sosial, dan sama sekali nggak ada orang yang tidak bisa. Nggak ada orang yang sama sekali nggak bisa, nggak ada orang yang nggak punya apa-apa untuk aksi sosial, nggak ada. Dan ini kebesaran Tuhan. Karena aksi sosial sekali lagi nggak selalu berupa harta. Yang pasti adalah sesuatu yang kita peroleh di dunia ini. Karena waktu lahir kita nggak punya apa-apa. Nah, sesuatu yang kita peroleh di dunia ini, harta yang kita dapatkan di dunia ini, termasuk yang sifatnya tidak material. Nah, itu kan juga bisa digunakan untuk aksi sosial. Nah, kalau kita memahami seperti itu, maka benar bahwa sesungguhnya sabda Tuhan bukan sesuatu yang muluk. Kalau kita memahami itu sesuatu yang benar-benar bisa. Firman itu menuntun supaya kita itu juga punya prestasi sosial. Dan prestasi sosial sekali lagi nggak selalu berupa benda. Hal-hal yang kita dapat dalam perjalanan di dunia ini ada yang sifatnya benda, tetapi juga ada yang sifatnya tidak benda. Semuanya itu juga baik untuk menjadi sempurna. Karena tadi Yesus mengatakan, untuk menjadi sempurna, maka lakukan juga hal yang sifatnya sosial. Jadi mudah loh. Maka kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan untuk orang lain, hayatilah. Itu saya hayati dalam rangka supaya saya menjadi seperti yang dikatakan Yesus, menjadi sempurna. Jadi kegiatan agama itu menjadi sempurna kalau sampai di tingkat kepedulian sosial. Apakah ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.